Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti pembelajaran kimia pada hari ini. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Haidir sudah memimpin kita dalam doa. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Ibu. Masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang kestabilan atom dan struktur Lewis? Masih ingat? Masih, Bu. Masih ingat. Yang masih ingat tentang apa itu unsur yang stabil? Saya, Ibu. Ya, Priska, silahkan. Unsur stabil itu, Ibu, unsur yang ada pada golongan gas mulia. Ya, unsur golongan gas mulia apa saja? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ada helium, neon, argon, krypton, xenon, sama radon, Bu. Ya, bagus ya, Hasna. Lalu bagaimana kita bisa melihat suatu unsur itu dikatakan stabil? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kita melihat suatu unsur itu stabil dari elektron valensinya, Bu. Misalnya seperti gas mulia dikatakan stabil, Bu, karena punya elektron valensi 8. Siapa yang bisa menambahkan jawaban dari Elfrida? Saya, Bu. Ya, apa Haidir unsur yang bukan memiliki elektron valensi 8 namun dia stabil? HE. Ya, itu unsur apa? Ada yang tahu He itu unsur apa? Unsur helium, Ibu. Ya, bagus sekali Riana ya. Jadi jawaban kalian semua tadi sudah bagus. Ya, jadi unsur-unsur dikatakan stabil itu dilihat dari elektron valensinya dalam konfigurasi elektron ya. Jadi kalau untuk helium dia memiliki konfigurasi elektron duplet ya, yaitu 2. Sedangkan untuk yang selain helium, golongan 8A selain helium memiliki konfigurasi elektron oktet. Bisa dilihat pada tabel ini. Ada yang masih ingat tentang apa itu lambang Lewis? Saya, Bu. Ya, silakan Hasna. Lambang Lewis itu lambang atom yang disertai elektron valensi. Elektronnya itu dalam lambang Lewis dinyatakan titik atau silang, Bu. Ya, bagus sekali jawaban dari Hasna. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh lambang Lewis. Coba contoh untuk nitrogen. Lambang Lewisnya bagaimana unsur nitrogen? Saya, Bu. Kan Haidir, bagaimana lambang Lewis untuk nitrogen? Bagus ya jawabannya, Haidir sudah benar. Jadi, untuk nitrogen, lambang Lewisnya seperti ini ya. Sudah benar tadi ya yang ditampilkan oleh Haidir. Memiliki elektron valensi 5 ya? Iya, Bu, 5. Ya. Oke, jadi lambang Lewis ini yang Ibu tampilkan untuk unsur yang memiliki golongan 1A sampai 8A ya. Lambang Lewis tadi kan dikatakan bahwa lambang unsur yang disertai elektron valensinya ya. Nah, bisa digambarkan dengan titik dan juga silang. Ini contohnya untuk golongan berilium. Elektron valensinya 2, sehingga di sini ada 2 titik. Untuk neon, baru yang kita lihat bahwa neon sudah stabil, yaitu mempunyai berapa? 8, Ibu. Jadi, unsur selain golongan 8A, mereka tidak stabil karena belum mencapai duplet atau oktet. Sehingga, untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur selain gas mulia cenderung berikatan dengan unsur yang lain, membentuk ikatan kimia. Jadi, topik pembelajaran kita hari ini yaitu ikatan kimia, lebih spesifiknya lagi, yaitu pada ikatan ion dan ikatan kovalen. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik, siswa dengan tekun dan percaya diri mampu menggambarkan proses pembentukan ikatan ion dan kovalen. Kemudian, menganalisis kelompok senyawa yang termasuk dalam ikatan ion dan kovalen. Kemudian, membandingkan proses pembentukan ikatan ion dan kovalen. Nah, sebelum masuk ke kegiatan kita, ke materi kita lebih lanjut, Ibu minta kalian untuk menyimak video pada link ini. Ya, silakan diperhatikan, disimak. Ada yang mau bertanya? Saya, Ibu. Ya, silakan Riana. Unsur yang mana, Ibu, yang melepas dan menangkap elektron, Ibu? Ada yang bisa menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan Hasna. Yang menangkap itu yang elektronnya ya. Ya, ada yang lain yang bisa
melengkapi atau menambahkan? Saya Ada? Bu, Ya, silahkan. unsur yang cenderung melepas elektron itu adalah unsur logam Bu. Sedangkan yang cenderung menangkap elektron adalah unsur non-logam Ibu. Ya, bagus sekali ya. Jadi benar jawabannya, yaitu yang cenderung melepas elektron itu unsur logam dan yang cenderung menangkap elektron itu unsur non-logam ya. Unsur-unsur yang melepas elektron itu tadi kan dikatakan unsur logam ya. Jadi dia karena melepas elektron membentuk ion positif. Sedangkan yang menangkap elektron membentuk ion negatif. Antara ion positif dan ion negatif ini berikatan membentuk senyawa ion. Sedangkan kalau untuk unsur yang Cl ya di video tadi, itu mereka stabil yaitu dengan pemakaian bersama pasangan elektron, membentuk ikatan kovalen. Bisa ya? Iya Bu, mengerti. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Sudah mengerti Bu? Sudah mengerti? Iya Bu. Oke, kalau sudah mengerti, mungkin sebaiknya kita langsung saja untuk mengerjakan LKPD ya. Iya, Ibu. Ibu minta perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan. Dari kelompok berapa yang siap? Oke, silakan Nelly. Jadi kelompok kami ingin mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah kami kerjakan. Atom kalium 19K itu kalau dia melepas satu elektron, seperti ini reaksinya. Awalnya konfigurasinya 2881, setelah dia melepas elektron sebanyak satu buah, maka konfigurasinya menjadi 288. Kemudian O menerima 2 elektron. Di sini terlihat ya, dia mendapatkan 2 elektron sehingga muatan O itu menjadi -2. Awalnya konfigurasi O ini 26, kemudian karena dia mendapat elektron sebanyak 2 menjadi 28, sehingga ini yang O stabil, yang K ini juga stabil. Jadi antara ion K+ dengan O2- membentuk rumus kimia senyawa ion itu adalah K2O. Selanjutnya, gambarkan proses pembentukan ikatan kovalen senyawa CH4. Jadi kita mengkonfigurasikan kembali ini atom C 24, berarti C ini kurang 4 elektron untuk stabil. Di sini kita mengikuti aturan oktet. Kemudian konfigurasikan H-nya, H itu 1. Di sini H juga sama-sama kurang 1 elektron untuk stabil, maka karena dia kurang 1 elektron untuk stabil, dia mengikuti aturan duplet. Karena sama-sama kurang, mereka membentuk ikatan kovalen CH4. Demikian Ibu. Ya, terima kasih ya teman kita Nelly tadi sudah benar ya. Ibu jelaskan kembali. Jadi tadi sudah benar untuk unsur kalium yang memiliki nomor atom 19 itu dia konfigurasinya kan 2881. Untuk stabil melepaskan 1 elektron menjadi 288. Jadi ion yang terbentuk itu ion K+. Kemudian untuk oksigen nomor atomnya 8, konfigurasinya 26. Jadi dia kurang 2 elektron untuk mencapai stabil. Nah, karena dia sudah menangkap 2 elektron menjadi 2 dengan 8. Sehingga senyawa yang terbentuk antara K+ dengan O2- membentuk senyawa ion K2O. Nah, untuk materinya, Ibu rasa sudah kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Kak Haidir. Dua tadi ini Bu, ikatan ion dengan ikatan kovalen. Kalau ikatan ion itu antara lepaskan elektron dengan yang menerima elektron. Kalau ikatan kovalen yang menerima elektron, jadi dipakai bersama itu elektronnya Bu. Begitu. Ya, bagus ya. Ya, jadi kalau ikatan ion dia terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Jadi ada yang memberi elektron, ada yang menerima elektron, sehingga mereka ada serah terima elektron ya. Kalau untuk ikatan kovalen, penggunaan bersama pasangan elektron. Seperti itu ya. Oh iya Bu. Ya, oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menyampaikan minggu depan belajar tentang ikatan kovalen polar dan non-polar. Namun, nanti kalian harus mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Form ya. Linknya sudah Ibu bagikan pada WA. Bisa dilihat. Sudah Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa ya. Silahkan Ketua Kelas untuk pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita selesai belajar, mari kita berdoa. Menurut kita doa mulai, berdoa selesai. Kita berjumpa lagi minggu depan ya. Sampai jumpa dan selamat pagi. Pagi, Ibu.